We come now to the second of this. Well, and protect themselves from fires. his meeting, I said, look, What kind of shoot out? Bung, saya dan Bung mungkin sudah sama-sama mengenal baik oleh buku, baik oleh media sosial, karena ini orang yang sangat luar biasa misalnya. Bahkan sampai fotonya itu diselipkan di dompetnya orang yang sempat jadi orang terkaya di dunia, yaitu Andrew Carnegie. Andrew Carnegie ya. Atau juga mungkin kita mengenal Steve Jobs dengan produk iPhone yang revolusionernya, atau juga Bill Gates dengan Microsoft-nya, Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya. Orang-orang seperti mereka ini telah mencapai puncak suksesannya di dunia, dan mencapai apa yang mereka inginkan, sampai kaya luar biasa. Kira-kira menurut Bung, apa sih rahasia untuk bisa menjadi seperti mereka? Oh, Andrew Carnegie itu ya yang ada di dompetnya Bill Gates, dari salah satu buku biografinya Bill Gates itu ya yang kamu ceritakan. Andrew Carnegie kan yang filantropi itu dia, filantropi. Terus Bill Gates juga kan filantropi, orang yang dikenal sebagai kayak membantu di bidang kesehatan, pendidikan gitu kan, mengadakan apa namanya itu penggalangan dana dan lain sebagainya. Itu yang kamu ceritakan ya dengan orang-orang sukses seperti lain. Ya sebenarnya saya sepakat banget kalau mereka itu orang yang sudah sukses banget dalam hidup, tidak hanya di pribadi dan perusahaan tapi juga untuk orang lain. Beliau juga sukses banget mengangkat harkat martabat. Tapi saya tidak sepakat dengan kamu dalam satu hal itu sih. Kalau menurut saya menganggap bahwa rahasia itu mitos. Jadi waktu kamu tadi nanya tentang apa sih rahasianya mereka jadi sukses, sebenarnya mereka nggak punya rahasia. Kalau saya sendiri ya berpendapat ya, saya menganggap gini, kita definisikan dulu ya. Rahasia itu kan sesuatu yang disembunyikan ya kan, sesuatu yang hanya diketahui oleh satu orang misalkan, atau dua orang. Intinya rahasia itu bukan sesuatu yang umum begitu kan, sehingga biasanya rahasia itu ya tidak diungkapkan gitu. Nah sekarang karena banyak marketing dari penjualan tuh, banyak buku-buku dikasih judul rahasia sukses penjualan, rahasia sukses perdagangan, rahasia sukses politik. Sebenarnya itu hanya bahasa marketing aja. Sebenarnya nggak ada rahasia untuk kesuksesan itu. Saya sering sekali nonton banyak film, banyak YouTube, banyak interview, dan ketika mereka ditanya tentang rahasia suksesnya, ternyata bukan rahasia dia. Ternyata hal-hal yang umum, dan itu kan sudah jauh dari kata rahasia kan. Contoh misalkan waktu ditanya kepada Bill Gates, apa yang membuat Bill Gates akhirnya begitu sukses membangun Microsoft. Bill Gates bilang bahwa saya memulainya dengan partner terbaik yang pernah saya miliki. Siapa tuh partnernya Bill Gates tuh? Paul Allen atau siapa ya kalau nggak salah. Jadi ya sebenarnya membangun bisnis dengan partner yang baik itu kan bukan rahasia. Orang pengen membangun apapun, misalkan membangun circle, membangun perusahaan, dan kan dengan partner terbaik. Jadi bukan rahasia. Contoh lagi ada yang bilang Yusuf Hamka ya, yang dikenal dengan Raja Tol tuh, ditanya apa rahasia suksesnya. Dia bilang kerja keras, tidak ada lagi kan tidak ada lagi. Terus Raffi Ahmad juga katanya kerja keras. Sandiaga Uno malah punya 4 rahasia sukses gitu kan, yang 4S gitu. Dan ketika kita telusuri ternyata itu bukan rahasia loh, itu hal-hal umum, kayak sesuatu yang kita ketahui secara umum. Itu bukan hanya diketahui Sandi saja, Yusuf Hamka saja. Jadi saya tidak sepakat dengan istilah kamu bilang rahasia. Bahkan saya ekstrimnya mengatakan rahasia sukses itu mitos. Kita tahu pun misalkan itu tidak akan membuat kita sukses. Kamu tahu rahasia suksesnya Bill Gates, Mark Zuckerberg, dikasih tahu nih semua kan sudah ditulis nih di biografinya tokoh-tokoh ya, kayak pendiri Apple Steve Jobs kan dikasih tahu tuh rahasianya, kesempurnaan, perfeksion.
itu juga tidak akan membuat kita sukses gitu kan, karena nggak ada kaitan. Sekali lagi itu pun bukan rahasia ya, kalaupun rahasia nggak ada kaitan rahasia itu dengan kesuksesannya. Kalau saya berpendapat bahwa mereka sukses itu karena mereka itu bisa menerapkan apa yang mereka ketahui dengan sangat baik. Contoh misalkan, kalau misalkan saya Pak Yusuf Hamka nih tahu bahwa untuk sukses ini dia harus kerja keras. Dia tuh bener-bener kerja keras dalam hidupnya gitu kan. Kayak Mike Tyson itu kan orang yang sangat menjunjung tinggi disiplin. Orang semua kan tahu disiplin tuh bisa buat kita sukses tuh ya. Tapi berapa orang yang benar-benar bisa disiplin seperti Mike Tyson gitu kan. Jadi saya tidak sependapat bahwa kalau ada orang sukses ditanya rahasianya, bukan. Karena tidak ada rahasia. Yang menjadikan orang-orang sukses sampai pada level itu sejauh yang saya tahu adalah karena beliau-beliau itu mampu ya, punya kapasitas, punya kemampuan, kekuatan untuk menerapkan apa yang dia ketahui kepada diri sendiri. Jadi diamalkan bahasanya. Ketika ada orang tahu ya, untuk bisa kaya harus investasi. Mereka beneran investasi. Beneran ketika ada pendapatan berapapun diinvest, ketika ada peluang ini diinvest. Beda dengan orang yang tidak sukses, orang yang belum sukses itu sama, pengetahuannya sama, karena sekali lagi tidak ada rahasia. Jadi orang yang belum sukses dan orang sukses punya pengetahuan yang sama, bedanya adalah seberapa mampu kita menerapkan itu dalam hidup. Seperti kamu misalkan, kan kamu nih masih mahasiswa misalkan ya. Kamu sudah tahu kalau mahasiswa itu harus rajin belajar, harus ikut organisasi tapi oleh karena kemalasan, oleh karena banyak hal lah, kamu nggak nerapin itu, ya akhirnya ya percuma aja. Nah, di sisi lain misalkan, mahasiswa yang sukses itu yang sampai cum laude, summa cum laude, itu mereka tahu sama dengan kamu dan menerapkan. Menurut saya menjadi kunci utama itu bukan rahasianya, tapi kemampuan kita untuk nerapin pengetahuan positif kita itu terhadap kehidupan sehari-hari. Kan sama tuh, ketika ditanya itu sama semuanya. Itu Dim, titik. Ini kan tahun politik nih Dim ya, 2023, 2024. Banyak juga orang yang rahasia sukses partai PDI, rahasia sukses Bapak SBY, rahasia sukses Anies Baswedan sebenarnya. Dibedah yang sebenarnya tidak ada rahasia. Dalam sistem politik ini kan kita sudah sama-sama tahu. Untuk menang itu muara terakhirnya itu adalah suara. Terus gimana mereka memperoleh suara sebaik-baiknya, setiap partai, setiap orang, setiap calon presiden, caleg, dan kan sama-sama tahu itu tidak ada rahasia. Benar-benar seperti di papan catur begitu kan. Nah, tinggal bagaimana partai politik itu atau orang-orang yang punya kekuasaan ya di sana ya, yang punya power itu menggerakkan orang-orangnya supaya benar-benar satu visi dan kinerjanya benar-benar bagus, karena terletak pada kinerja itu bukan pada rahasianya. Ada yang bilang Bapak SBY punya strategi politik yang tidak diketahui banyak. Saya kira bukan itu. Saya kira kemampuan Bapak SBY mendeliver pengetahuannya, strategi yang beliau ketahui, atau partai-partai yang lain ya tidak menyebut satu ini, itulah yang membuat akhirnya suatu hal itu jadi tercapai begitu. Jadi tidak ada yang unik, tidak ada rahasia dari tokoh-tokoh politik, Presiden Jokowi, Gus Dur, Megawati, SBY, dan tidak ada. Seberapa mereka dikenal dengan kehebatannya adalah karena seberapa mereka mampu mendeliver pengetahuannya, strateginya, caranya, taktiknya pada kehidupan mereka, pada partai mereka, pada orang-orang mereka. Jadi mengeksekusi pengetahuan itu, mengeksekusi strategi itu yang paling penting, bukan strateginya. Kalau strategi, tumpukan buku yang bahas tentang strategi untuk memenangkan pilkada dan lain sebagainya. Itu sih dia. Kalau gitu saya mau satu lagi ya. Kira-kira yang paling mendukung, yang akhirnya bisa mengubah mindset kita, oh ternyata untuk menjadi sukses, untuk menjadi berhasil bukan oleh eksternal ya, kemampuan eksternal atau kendali eksternal, tapi lebih kepada diri sendiri, kendali internal ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita itu menyadari itu,
dari diri sendiri. Ya kita harus melakukan mengcloning katakan, menerapkan apa kinerja dari Andrew Carnegie atau mereka-mereka yang kita anggap sukses sampai saya menyadari kira-kira gimana itu. Ya sebenarnya kita harus membuat lingkungan dulu ya. Lingkungan dalam artian tuh stepnya seperti ini. Pertama, pengetahuan tuh tidak bisa dipungkiri ya. Ini ya saya sekedar share aja ya, bukan karena saya lebih paham. Pertama, kita harus punya pengetahuan itu, dan setelah tahu kita harus membuat circle dalam diri kita. Caranya apa? Buat misalkan ya sehari-hari kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang baik tadi itu. Misalkan kamu tuh terinspirasi banget dengan Andrew Carnegie, kamu buat lingkungan misalkan dengan baca buku, dengan nonton YouTube atau film yang berkaitan dengan Andrew Carnegie, dalam artian sifat yang kamu inspirasi tadi itu apa namanya itu filantropinya ya, kan itu berapa miliaran dolar ya donasi beliau itu pada masyarakat itu kamu buat itu lingkungan-lingkungan. Jadi tiap hari itu kamu membaca itu deh. Jadi kan menginjek pada pikiran betapa pentingnya menjadi filantropi, betapa mulianya, betapa bagusnya, dan betapa bermanfaatnya begitu kan. Kamu buat lingkungan itu di pikiranmu, sehingga itu kalau kita lakukan terus menerus itu akan membuat apa ya, kan kemiripan ya, kan otak kita itu punya apa namanya itu yang bisa menarik sesuatu itu ya. Kalau bahasanya The Secret itu apa yang kita pikirkan itu yang menarik kenyataan kita. Jadi itu kamu buat lingkungannya dulu, lingkungan internal ya. Lingkungan internal itu adalah apa yang kamu konsumsi setiap hari, apa yang ada di sekitar kamu. Itu sehingga itu semakin banyak pengetahuan, semakin kompleks pemahaman kamu tentang bagaimana menjadi Andrew Carnegie, bagaimana menjadi sesukses Bill Gates, Mark Zuckerberg, itu akan semakin meningkatkan probabilitas kamu untuk menjadi seperti beliau. Jadi sampai utuh itu ikuti, sehingga gak setengah-setengah ya, gak setengah-setengah, berhenti buat lingkungan di internal kamu. Dan kalau bisa itu sudah mulai terapkan. Ketika kita sudah baca tentang filantropi, rajin sedekah, rajin memberi, itu terapkan. Membuat lingkungan dari hal-hal kecil, membuat circle internal itu bisa memberikan kita kendali yang lebih baik daripada sekedar-sekedar ya. Jadi mulai sekarang diperbanyak aja dulu. Contoh misalkan kamu pengen seneng olahraga ya, terus pengen konsisten olahraga ya, ikuti kayak channel-channel Adera, channel-channel futsal, channel-channel Chico Jericho dan orang-orang yang ini Arnold Schwarzenegger, sehingga itu memberikan kamu kondisi untuk pikiran kamu akan seperti itu nanti kan ke depannya, akan memberikan semangat tiap hari begitu kan, progres tiap hari. Itu yang mungkin menjadi bagian dari saran penting ya. Saya sudah baca salah satu buku ya, Atomic Habit apa judulnya. Jadi cara menentukan prediksi terbaik ya, kendali terbaik adalah membuat lingkungan. Lingkungan itu kalau kamu sudah buat nanti akan lebih mudah membuat kamu terkondisikan menjadi seperti itu. Begitu sih.